Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aidi, UIN Antasari Banjarmasin, jurusan Bimbingan Konseling dan Pendidikan Islam. Di sini saya akan memaparkan bimbingan klasikal dari teknik konseling. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada SMP Negeri 1 Kurau sudah menerima saya untuk praktek pengalaman lapangan di sana. Di sini saya akan mengajar pada kelas 8, memberikan pemahaman masalah bullying. Bullying adalah penggunaan kekerasan, ancaman, paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Perilaku ini dapat menjadi suatu kebiasaan dan melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan sosial ataupun fisik. Hal ini dapat mencakup pelecehan secara lisan atau ancaman, kekerasan fisik atau paksaan, dan dapat diarahkan berulang kali terhadap korban tertentu. Mungkin atas dasar ras, agama, gender, seksualitas, atau kemampuan. Tindakan penindasan terdiri atas 4 jenis, yaitu secara emosional, fisik, verbal, dan cyber. Budaya penindasan dapat berkembang di mana saja selagi terjadi interaksi antar manusia, dari mulai sekolah, tempat kerja, rumah tangga, dan lingkungan. Unsur bullying. Yang pertama, ketidakseimbangan kekuatan. Perilaku bullying dapat saja orang yang lebih tua, lebih besar, lebih kuat, lebih mahir secara verbal, lebih tinggi dalam status sosial, berasal dari ras yang berada, atau tidak berjenis kelamin yang sama. Sejumlah besar kelompok anak yang melakukan bullying dapat menciptakan ketidakseimbangan. Poin yang kedua, niat untuk mencederai. Bullying berarti menyebabkan kepedihan emosional dan atau luka fisik. Memerlukan tindakan untuk dapat melukai dan menimbulkan rasa senang di hati sang pelaku saat menyaksikan luka tersebut. Poin ketiga, ancaman agresi lebih lanjut. Baik pihak pelaku maupun pihak korban mengetahui bahwa bullying dapat dan memungkinkan akan terjadi kembali. Bullying tidak dimaksudkan sebagai peristiwa yang terjadi sekali saja. Poin keempat, teror. Bullying adalah kekerasan sistematik yang digunakan untuk mengintimidasi dan memelihara dominasi. Teror yang menusuk tepat di jantung korban bukan merupakan sebuah cara untuk mencapai tujuan tindakan bullying. Teror itulah yang merupakan tujuan dari tindakan bullying tersebut. Berikut jenis bullying. Yang pertama, bullying secara verbal. Bullying dalam bentuk verbal adalah bullying yang paling sering dan mudah dilakukan. Bullying ini biasanya menjadi awal dari perilaku bullying yang lainnya, serta dapat menjadi langkah pertama menuju pada kekerasan yang lebih lanjut. Contoh bullying secara verbal antara lain yaitu julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan, pernyataan-pernyataan pelecehan seksual, teror, surat-surat yang mengintimidasi, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, kasak kusuk yang keji dan keliru, gosip, dan sebagainya. Bullying secara fisik. Bullying ini paling tampak dan mudah untuk diidentifikasi. Namun kejadian bullying secara fisik tidak sebanyak bullying dalam bentuk lain. Remaja yang secara teratur melakukan bullying dalam bentuk sikap kerap merupakan remaja yang paling bermasalah dan cenderung beralih pada tindakan-tindakan kriminal yang lebih lanjut. Contoh bullying secara fisik adalah memukuli, menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, dan merusak serta menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas, dan lain-lain. Bullying elektronik. Bullying elektronik merupakan bentuk perilaku bullying yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, chatting room, email, SMS, dan sebagainya. Biasanya ditunjukkan untuk meneror korban dengan menggunakan tulisan, animasi, gambar dan rekaman video, atau film yang sifatnya mengintimidasi, menyakiti, atau menyudutkan. Sebab terjadinya bullying. Adapun penyebab bullying yang berasal dari si korban, di antaranya
Satu, penampilan fisik yang dianggap berbeda atau ketinggalan zaman bila dibandingkan dengan orang-orang lain pada umumnya. Yang kedua, berasal dari ras berbeda yang dianggap sebagai minoritas. Tiga, kecenderungan orientasi seksual yang berbeda memasuki usia remaja, misalnya gay, lesbian, transgender, dan sebagainya. Keempat, ketika dianggap lemah dan tidak mampu melawan orang-orang di sekitarnya. Dan yang terakhir, terlihat tidak mudah bergaul atau kurang pergaulan dan memiliki sedikit teman. Ya, jadi dari sebagian banyak bully yang terjadi, kadang perilaku tersebut terjadi secara sengaja atau tidak sengaja. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui ciri-cirinya. Ciri-ciri pelaku bullying adalah memiliki kekuasaan yang lebih tinggi, sehingga pelaku dapat mengatur orang lain yang dianggapnya lebih rendah. Ini menurut Astuti tahun 2008. Nah, masuk ke ciri-ciri dari perilaku bullying, antara lain: 1. Hidup berkelompok dan menguasai kehidupan sosial siswa di sekolah. 2. Menempatkan diri di tempat tertentu di sekolah sekitarnya. 3. Merupakan tokoh populer di sekolah. 4. Gerak-geriknya seringkali dapat ditandai yaitu sering berjalan di depan, sengaja menabrak, berkata kasar, menyepelekan, atau melecehkan. Selanjutnya ada dampak dari perilaku bullying. 1. Masalah psikologis. Korban bully seringkali menunjukkan adanya gejala masalah psikologis. Bahkan setelah perundungan berlangsung, kondisi yang paling sering muncul adalah depresi dan gangguan kecemasan. Selain itu, korban bully juga bisa mengalami gejala psikomatis yang membuat masalah psikologis memicu gangguan pada kesehatan fisik. Yang kedua, gangguan tidur. Pada korban bullying seringkali mengalami masalah tidur. Mereka sulit untuk menempatkan tidur yang nyenyak sekalipun bisa tidur. Tidak jarang, waktu tersebut justru dihiasi dengan mimpi buruk. 3. Pikiran untuk bunuh diri. Tidak perlu menunggu dewasa, korban bullying berusia anak-anak dan remaja pun berisiko memiliki pemikiran untuk mengakhiri hidup. Tidak jarang ada laporan kejadian tentang anak berusia sekolah yang meninggal dunia akibat bunuh diri setelah dirundung oleh teman-temannya sepantaran. 4. Tidak bisa menyatu dengan orang-orang di sekitar. Anak maupun orang dewasa yang mengalami bullying secara tidak langsung ditempatkan pada status sosial yang lebih rendah dari rekan-rekannya. Hal ini membuat korban bully menjadi sering merasa kesepian, terabaikan, dan berujung pada turunnya rasa percaya diri. Yang kelima, gangguan prestasi. Anak-anak yang dibully cenderung akan mengalami kesulitan dalam mencapai prestasi belajar. Mereka akan kesulitan untuk berkonsentrasi di kelas, sering tidak masuk sekolah, dan tidak diikutsertakan dalam kegiatan yang ada di sekolah. Selanjutnya ada mengatasi dan menghindari bullying. Yang pertama, berusaha bersikap tenang, ambil nafas dalam-dalam sekitar 1 menit, lalu hembuskan perlahan keluar. Yang kedua, sebisa mungkin tidak menunjukkan amarah atau sedih di depan pelaku bullying. 3. Berdiri tegak, angkat kepala, dan pandang si pelaku bullying dengan tegas. Hadapi dan tidak perlu takut. 4. Jika pelaku memintamu untuk melakukan perilaku yang merugikan, tolak. Hal itu dengan sopan dan tegas. 6. Jika sulit menghadapi si pelaku bullying secara sendirian, cobalah cari bantuan dari orang di sekitar. 7. Blokir semua akun media sosial si pelaku bully. Ini terjadi bila kamu mengalami cyberbullying di internet atau bully elektronik. Yang terakhir, simpan perilaku bullying dari si pelaku sebagai barang bukti untuk dilaporkan kepada pihak berwenang. Jadi, banyak sekali hal yang buruk terjadi apabila perilaku bullying ini berlangsung. Bullying itu akan sangat membahayakan, terutama pada aspek
sosial, yaitu baik mencederai orang secara fisik maupun psikologis. Nah, hal itu akan menimbulkan konflik dan pertentangan dalam berbangsa dan bernegara. Alangkah indahnya apabila Indonesia yang menjadi tempat kelahiran kita ini dapat menciptakan kedamaian tanpa ada perilaku bullying. Ya, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salah hilaf mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.